satu lagi harus kamu tahu. Apa? Ada satu hal yang Apa belum itu? sampai ketahuan sampai sekarang. Apa itu? Cincin tajam yang dia pakai. Cincin tajam yang dia pakai. Dia melukai apa? Bagian apa di Dia wajah? rasanya. Oh, dia pakai untuk melukai di bagian dada ya. Yeay, lagi satu dua bawa slide bonekanya. Satu ambil. Halo semuanya, nama aku Brooklyn. Aku diundang untuk photoshoot edisi Halloween nih guys. Tapi aku lagi sama boneka yang lucu nih, namanya Zoti. Tuh, lucu banget kan? Karena Mami Furi lagi make up, so kita ngobrol-ngobrol aja. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo Datengin Seleb. Dan kali ini yang kedua ketemu lagi sama Brooklyn. Halo, iya. Kali ini Kak Furi sama Brooklyn lagi make up-nya Ahmanet ya, dimana ini bertepatan dengan situasi Halloween ya, suasana Halloween yang semakin mencekam di bulan Oktober ini gitu ya. Tadi Kak Furi sempat foto barengan Brooklyn ya, Kak Furi itu jadi penyihir jahat yang mau nyulik anak kecil gitu. Tapi kan kalau Brooklyn mah udah pinter acting ya, jadi ekspresinya dapat keren. Dan buat kalian yang pengen foto-foto keren kayak begini, kalian bisa ke Boho Studio. Kak Furi punya beberapa pertanyaan untuk Brooklyn karena ini kan mau Halloween nih, ya. Yang pertama, hantu apa sih yang paling Brooklyn takutin? Hantu yang paling aku takutin pokoknya yang serem-serem, yang kepalanya copot, yang udah berdarah-darah, gitu-gitu. Oke, dari boneka-boneka yang tadi foto barengan Brooklyn nih, mana yang paling Brooklyn suka? Yang paling aku suka siapa itu namanya? Joti. Yang Joti, iya Oh Joti. iya, jadi tadi Lucu. Brooklyn foto sama Joti, look tapdel dari Thailand. Nah nanti kita juga lagi nunggu nih 2 minggu lagi look tapnya dateng ya, Iya. biar Brooklyn punya look tap juga. Oke, yang ketiga, hantu luar negeri nih yang paling Brooklyn suka. Apa? Hantu luar negeri yang paling aku suka. Sosoknya apa? Annabelle, apa Dracula, atau apa gitu? Hantu, mungkin Chucky, karena dia Oh, bunuh-bunuh Chucky. orang gitu yang serem-serem. Oh, oke, ternyata penggemar Chucky. Tapi kalau di dalam negeri nih di Indonesia, yang paling disenengin sama Brooklyn apa sih hantunya? Yang baik-baik deh, pokoknya yang baik-baik, gak jahat, gak ngeganggu, itu aku suka. Oh, oke, hantunya yang baik-baik ya, model-model kayak Cika lah. Tapi jangan terlalu bawel kayak Cika juga ya, kadang ya suka agak-agak bawel. Nih, dari pakaian yang tadi dipakai, kita pakai yang warna putih, warna hitam. Nah, di sesi putih tadi kan Brooklyn tuh kelihatan banget kayak noni-noni Belanda kecil gitu, Iya. imut ya. Bahkan kita ada foto sama Annabelle juga, kalian bisa cek nanti fotonya di sini. Itu tuh keren banget ya, keren banget. Nah, di foto yang kali ini memang Brooklyn gak pegang dolls. Tapi kalau Mami Furi lihat lebih gotik kayak gini, agak-agak mirip sama salah satu bonekanya Mami Furi namanya Carla. Ya, nanti bakalan Mami Furi kenalin sama Oke. Brooklyn. Oke. Brooklyn Halloween kali ini pengen ngapain? Pengen trick or treating, sama Yo. pakai kostum-kostum yang creepy-creepy gitu. Oke. Di antara di rumah gitu yang paling seneng horor Brooklyn sama siapa? Aku sama Mami. Oh, pantesan. Iya. Maminya selalu ikut syuting film horor. Jadi kalau adek nggak terlalu suka? Ada sih suka, tapi nggak terlalu. Nggak terlalu. Oke. Nah, kan Halloween ini identik dengan ya bahwasanya katanya ada malam Halloween di mana terjadi pembunuhan berantai nih, terutama di luar negeri. Yang orang-orang pakai kostum ternyata dia pembunuh
berantai pakai kostum badut gitu. Terus akhirnya dia membunuh orang-orang yang terlalu banyak minum alkohol gitu. Nah, kalau Brooklyn sendiri takut nggak kalau misalnya harus datang di sebuah pesta Halloween yang semuanya pada pakai topeng tuh? Gitu, takut nggak atau senang-senang aja, enjoy aja? Karena ada orang yang pernah bilang aku nggak pernah mau ikutan pesta Halloween soalnya takut nanti yang pakai kostum badut ternyata pembunuh gitu. Aku sih nggak takut ya, karena aku nggak minum alkohol, jadi aku nggak akan dibunuh. Nah iya tuh ya, jadi berarti gara-gara minum alkohol kayaknya mah gitu. Oke, pesan-pesan buat orang-orang yang mau beli boneka. Karena gini, kemarin itu sempet banyak banget yang DM ke Mami Furi, aduh lucu ya Brooklyn gitu kan, pegang-pegang dolls, ganti bajunya dolls, ngajak main dolls gitu. Nah sementara kan ada banyak sekali teman-teman yang mungkin seusia Brooklyn tapi takut gitu punya boneka, takut nggak bisa merawat atau takut nggak bisa berkomunikasi. Pesan-pesan dari Brooklyn buat yang pengen punya boneka bagaimana? Gak usah takut, punya boneka spirit doll itu enak banget gitu, bisa digantiin bajunya, bisa Iya. dimandiin, lucu-lucu bonekanya. Pokoknya seru deh punya spirit doll. Iya seru tuh, nggak Iya. nakutin. Tapi pernah dimimpiin? Belum pernah, Oh belum pernah. Pernah Belum. dijailin? belum pernah. Tuh ya, nggak dijailin gitu. Iya. Jadi santai aja, tenang aja. Yang penting tetap berdoa gitu. Next, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk foto lagi, kamu pengen foto creepy-nya apa? Foto Mau jadi apa? creepy-nya mau jadi apa ya? Pocong. Oh, mau jadi pocong, kamu pocong cantik dong ya. Si Sekar punya saingan nih. Aduh, Sekar kan udah pocong cantik, ini lebih cantik lagi. Oke, makasih banget loh ya Makasih. Brooklyn. Hari ini udah meluangkan waktu lagi buat Mami Furi foto sama boneka-bonekanya ya. Nanti kita bakalan ada sesi pas ada look tab. Insya Allah pengennya Brooklyn sama adiknya. Kalau adiknya mau ngobrol-ngobrol, ya kita tunggu ya. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Adiknya pemalu apa kayak Brooklyn? Adanya nggak pemalu. Oh nggak pemalu, Iya. oke. Oke teman-teman ya, jangan lupa follow Instagramnya Brooklyn juga. Apa Instagramnya? @therealbrooklyn15. Iya, di sini ya ada yang kurang pasti berbahasa Inggris ada di sini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Furi Harun, komen. Brooklyn belum punya YouTube? Aku belum punya. Belum punya. Kita doain mudah-mudahan segera ya mamanya bikin YouTube buat Brooklyn. Oke, see you on the next episode. Bye-bye. Bye. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi IDS Indigo datengin seleb ya. Dan kali ini selebnya nggak jauh-jauh dari anak dimensi lain yang sekarang lagi sibuk syuting film-film ya, sibuk teater dengan Kak Ama Gerald. Halo semuanya, apa kabar? Iya, udah dari tadi pagi ya, kita kan lagi foto nih di studio foto Boho ya, ada ruang Boho. Itu Kak Furi itu awalnya foto suster ngesot ceritanya. Dan dari awal foto itu udah ngeblank, Mak. Kita udah janjian sama Suster Hana. Sebelumnya Kak Furi juga udah ceritakan tentang mitos cerita suster ngesot yang ada di salah satu rumah sakit yang terbengkalai di daerah Jawa Barat ya. Tapi kita nggak bisa sebutin karena sedang dalam proses pembangunan lagi sekarang. Nah, terus badan juga ini habis difoto. Bagaimana Ama perasaannya pada saat Kak Furi minta di sesi IDS kali ini Ama mediumship dengan sosok dari Suster Hana? Seneng Kak, excited karena menarik banget. Dari tadi siang juga udah mulai berat-berat, udah mulai kayak nggak enak nih. Ama pikir kok tumben dari rumah ke sini tuh biasa-biasa aja, seger gitu. Begitu nyampe sini kayak ini kenapa ya gitu, kayak megang-megang gitu kan. Ternyata kirain Ama aja, ternyata kakak juga kan sama teman-teman yang lain juga. Teman-teman yang lain juga lumayan berat ya, karena memang hari ini kita ada sesi foto Halloween dan Kak Furi bawa banyak spirit dolls dan ada satu yang
nggak pernah Kafuri bawa kemana-mana, khusus hari ini Kafuri bawa yang Lokrok dari Thailand. Oke. Ya, karena mau ada sesi wawancara. Oke, kamu udah dapat gambaran si Suster Hana belum kayak gimana? Tadi sempat agak sedikit berkomunikasi itu sambil bilang oke nanti kita akan ada sesi mediumship, kalau mau bercerita cerita aja. Menurut Ama dia sosok yang bodor, baik, apa jaim, apa gimana? Dia sosok yang saat ini tuh kayak serius sih Kak, menyimpan kesedihan, menyimpan. Berarti kita nggak bisa ngajakin Kita dia nggak bercanda bisa. ya? Oke, kalau gitu. Gitu. Yang bisa diajakin bercanda cuman Anabel doang. Oke. Suster Hana sok mangga ya mau datang. Kopinya tadi kita udah kasih, rokoknya juga udah sesuai permintaan. Assalamualaikum. Seneng nggak ada di sini? Iya. Seneng. Tapi kita semua berat pundaknya. Karena saya terlalu besar. Oh, terlalu besar, iya. Tadi yang Furi ceritakan pada saat bercerita tentang suster ngesot, ada yang mau diperbaiki informasinya? Sebagian besar benar. Sebagian besar benar. Ada yang mau ditambahin? Banyak. Apa misalnya? Tidak hanya dilempar, tidak hanya dijedot. Tidak hanya dilempar, tidak hanya dijedot, tapi Saya digusur. digusur juga. Digusurnya pada saat sudah meninggal apa masih hidup? Sebelum dijedotin. Oh, sebelum dijedotin digusur dulu. Terus selain itu Saya dipukul. dipukul di sini di tengkuk belakang. Iya. Oke. Waktu itu nggak ada orang yang nolongin kamu, Tidak. cuman kamu sama dokter itu ya. Karena badan saya lemas. Badan sudah lemas, dibius juga. Iya. Alasan kamu menolak cinta dokter itu selain karena dia sudah punya istri apa? Saya tidak suka. Tidak suka. Kenapa? Jahat dia. Orang yang suka maksa. Orang yang suka maksa ya. Hana bisa cerita nggak tentang kehidupan Hana dulu? Seperti apa? Saya banyak teman. Saya Happy, banyak teman, cantik. Punya pacar nggak? Punya. Wah, pacar kamu nggak nyariin tuh waktu kamu hilang? hanya sebatas menanyakan kepada orang tua saya. Orang tua kamu juga nggak ketemu? Sekarang orang tua Hana masih ada apa sudah enggak? Udah enggak. Itu kejadiannya tahun 1980 ya, kalau kita flashback. Itu 1 tahun sebelum Kafuri lahir. Berarti udah hampir 42 tahun yang lalu ya, udah lama. Nah, kenapa Hana masih ada di rumah sakit itu sampai sekarang? Saya tidak bisa kemana-mana. Kenapa tidak bisa kemana-mana? Karena saya suka situ. Kamu suka di situ. Kalau di sini kamu suka nggak? Enggak, kenapa? Saya kesini hanya untuk kamu aja. Oh, hanya untuk kamu aja. Aduh, Hana ini emang ya spesial ya. Meskipun bikin berat-berat tapi dia juga ngangenin. Dan tadi Kafuri kasih kopi, kasih rokok kemarin Hana minta itu. Kenapa? Kamu suka rokok? Saya suka. Oh, suka ngerokok. Oke. Pada saat jam istirahat saya suka merokok sama teman. Oh, jam istirahat dia suka ngerokok sama teman-teman. Oke. Di situ ada kabar bahwa dokter tersebut setelah 3 tahun kecelakaan lalu meninggal. Apakah Hana salah satu penyebab dia kecelakaan atau karena memang itu dari Tuhan? Tuhan, karena saya juga. Oh, karena kamu dan karena Tuhan juga. Saya diberi kesempatan untuk bertemu sama dia. Diberi kesempatan. Seperti apa tuh waktu ketemu? Saya duduk di pinggirnya.
Oh, kamu duduk di pinggir mobilnya dia waktu dia nyetir? Iya Kak. Oh, dia kaget. Terus akhirnya dia kecelakaan. Itu selama 3 tahun kamu menunggu waktu, menunggu momen kamu bisa menampakkan diri. Karena tidak bisa setiap hari muncul gitu ya. Di sini kita bisa melihat kalau Hannah masih sangat sedih ya, masih belum bisa melupakan masa lalunya dia gitu. Apa yang membuat kamu saat ini nangis? Kamu ingat peristiwa itu atau kamu kangen sama keluarga? Semuanya. Saya punya harapan. Kamu punya harapan. Saya punya keinginan untuk masa depan saya. Apa keinginan-keinginan kamu, Hannah? Saya Ingin menikah, punya anak, terus ingin hidup bersama orang tua saya. ingin hidup bersama orang tua. Sekarang orang tua Hannah kan udah nggak ada. Kalian tidak dipertemukan. Mungkin Hannah nggak pernah ketemu karena Hannah masih dendam. Kamu nggak mau melepaskan dendam. Kan dokter yang ngebunuh kamu sudah mati. Saya masih belum terima dengan kematian saya. Masih belum terima dengan kematian. Terlalu sakit. Oke. Kenapa kamu sering menampakkan diri sama pasien atau perawat yang ada di sana? Khususnya Susi, sahabat saya minta tolong. Iya, khususnya Susi. Apa yang terjadi sama Susi? Kamu tahu nggak? Apa? Dia percaya tapi dia tidak bisa berbicara. Jadi Susi ini sebenarnya punya feeling ya, kayaknya ada apa-apa, tapi nggak bisa bicara, nggak berani. Susi sempat nangis dan bilang, saya di mana? Sempat nangis dan sudah sempat cerita, tapi nggak ada orang yang percaya. Sehingga si Susi ini dianggap gila gitu. Iya. Dengan kehidupan kamu dulu yang meskipun berakhir tragis dan menyedihkan, tapi kamu kan punya orang tua yang sayang sama kamu, punya teman yang baik, punya kehidupan yang baik, kamu juga orang yang baik. Mungkin kalau kamu mau memaafkan dan melupakan dendam, kamu bisa punya tempat yang jauh lebih baik. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah melupakan itu semua. Terlalu sakit. Terlalu sakit ya. Saya kaget kenapa saya bisa seperti itu. Kamu masih kaget sampai sekarang? Saya tidak pernah jahat. Saya hanya bisa teman-teman saya. Ya. Mungkin itu sebabnya kamu ngerasa semuanya nggak adil gitu ya. Tapi ini udah tahun 2022. Sudah 42 tahun. Kamu nggak kangen sama orang tua kamu? Saya tidak bisa terima. Kamu masih nggak bisa terima. Saya menyesal mempunyai wajah yang cantik. Kamu menyesal punya wajah yang cantik. Kenapa semua orang pengen cantik? Matinya seperti saya. Mau. Oh tidaklah. Ya. Tidak ada seorang pun yang mau ya meninggal dengan cara seperti itu. Dan kita juga tidak bisa memaksa Hannah untuk memaafkan dan melupakan. Karena itu adalah peristiwa yang berat di dalam kehidupannya dia. Apa pesan-pesan yang ingin Hannah sampaikan untuk orang-orang yang nanti nonton dan suka membicarakan hantu suster ngesot gitu? Kalau membicarakan tidak masalah. Yang masalah apa? Jangan pernah percaya sama siapa. Jangan Jangan terlalu percaya sama siapapun karena belum tentu orang itu baik, kata Hannah. Mungkin itu yang terjadi kepada Hannah saat dokter itu berpura-pura baik ya. Kamu lihat di sini ketemu dengan banyak hantu yang lain banyak. Ada yang baik sama kamu nggak? Mereka menyapa tapi saya tidak terbiasa dengan sapaan mereka. Oh, mereka nyapa tapi kamu nggak suka, nggak terbiasa. Oh aneh. Oh biasanya kamu nggak pernah ada yang nyapa. Kamu nggak punya teman yang sama seperti kamu? Nggak. Tidak. Ada satu lagi harus kamu tahu. Apa?
sampai ketahuan sampai saat Apa itu? cincin tajam yang dia pakai. Cincin tajam yang dia pakai. Dia melukai apa? Bagian apa di wajah? Darah saya. Oh, dia pakai untuk melukai di bagian dada ya. Dan itu belum ketemu. Itu pasti sakit banget. Kamu paham kenapa saya tidak mau bertemu Tuhan? Iya, saya paham. Meskipun kita paham alasannya, kita tetap bakalan ngedoain Hana karena Hana adalah sosok yang baik. Ya. Kamu kenapa mau ceritakan saya? Karena banyak orang yang bilang suster ngesot itu jahat. Padahal saya tahu ada cerita sedih di balik itu dan dia nggak jahat. Dia menampakkan diri untuk menyampaikan sesuatu. Jahat buat orang tua, Untuk pembunuh ya. Untuk pembunuh jahat. untuk ke manusia yang lain hanya minta tolong. Hanya minta tolong. Apa yang kamu pengen minta tolong dari orang-orang yang kamu perlihatkan? Kuak sampai selesai. Kamu minta dituntaskan ceritanya, dikuak sampai selesai gitu. Karena itu pantas buat dia. Saya ingin menyebut namanya tapi saya tidak bisa. Kenapa? Keluarganya masih ada. Keluarganya masih ada yang hidup. Saya masih punya sedikit hati untuk menutupi dia. Kamu masih punya sedikit hati untuk menutupi dokter. Tapi dokternya kan udah meninggal. Dan dia juga di sana pasti menanggung beban yang Saya besar. bisa bertemu. Saya ingin menjelaskan. Tapi kamu sempat ketemu dengan dia? Tidak. Saya akan marah. Jadi setelah dokter itu meninggal justru Hana tidak pernah ketemu sama sekali. Hana pengennya marah. Satu-satunya kesempatan Hana bertemu setelah meninggal adalah di saat Tuhan mengizinkan dia untuk menampakkan diri duduk di sebelah kursi mobil sebelum akhirnya dia kaget dan mengalami kecelakaan. Ya. Tapi bagi Hana ini belum setimpal dengan apa yang dia lalui dan alami. Meskipun dokternya udah mati gitu. Matinya cepat. Oh, dia nggak Seperti terima. saya. Matinya cepat. Dia pada saat itu langsung mati. Dan kamu nggak pernah sama sekali ketemu lagi dengan spirit. Oke, sangat menyedihkan ya apa yang terjadi kepada Hana. Tapi semoga kalian semua bisa paham bahwa Hana itu datang hanya ingin menyampaikan sesuatu supaya ceritanya dia bisa terkuak ya sesuai dengan kenyataan. Kita semua cuma bisa doain Hana. Kamu seneng gak sih didoain? Senang. Apa yang kamu rasain kalau kita kirimin kamu doa? Damai, tenang. Itu yang kita harapkan ya. Kenapa kita suka mendoakan almarhum-almarhumah yang sudah meninggal? Karena mereka merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Meskipun hanya untuk sementara mungkin. Ya. Tidak untuk lama-lama. Tidak untuk lama-lama. Oke. Hana mau pulang sekarang? Terima kasih sudah menceritakan. Sama-sama. Terima kasih Hana sudah mau datang ke sini ya. Semoga Puri berkesempatan untuk datang ke rumah sakit itu lagi. Saya udah kasih sketsa sama Kamu sudah kasih sketsa muka kamu sama Gerald, oke? Dan Apa kejadiannya. yang sudah saya pakai. Oke. Terima kasih Hana. Assalamualaikum. Oke. Silahkan tisunya. Sedih banget ya Hana ya. Teman-teman mau minum? Ada minum nggak? Apapun yang terjadi kepada Hana tentunya tidak ingin dialami oleh siapapun yang ada di dunia ini, ya Mak ya. Oke, iya. Kita yang hidup bisa dengan mudah bilang, ayo dong Hana, kamu maafin, kamu lupakan dendam. Tapi ya seperti yang seringkali kita Kafuri sampaikan bahwa tidak semudah itu. Meskipun si dokternya juga sudah meninggal, Iya. gitu.
apa sih yang masih dia belum puas? Kan dokternya sudah meninggal dan dia pun ada di peristiwa dokter itu pada Dia saat mati. nggak rela aja sih Kak, matinya seperti itu, lebih ke nggak relanya gitu. Dia mati seperti itu, matinya kayak dibunuh dan ternyata nggak di apa namanya, nggak dibentur doang, nggak dicekik doang Kak. Jadi beneran menerima Beneran. penyiksaan Iya, ya. beneran penyiksaan itu emang sempat gilotinnya itu ke kaca juga, sempat Ke kaca digilotin. juga. Terus ke meja kerja juga sempat di ini gitu. Begitu dia teriak tuh, yang dia ngasih bayangan begitu dia kayak teriak sekali itu agak kenceng, itu dokternya langsung panik. Dia kayak mau nyari pulpen, bener-bener kayak mau biar dia nggak bersuara gitu. Akhirnya dia kayak pertama ditarik dari depan, diduk ke belakang, terus ditarik lagi, dibalikin, duk, gitu. Terus didorong. Itu lumayan agak banyak didapat penyiksaannya itu, nggak hanya 3 itu aja. Dan tadi ada cincin yang Nah, tajam juga, dia melukai payudaranya. Iya, jadi kayak cincinnya itu agak gede lah, kayak diamond gitu, cuma agak tajam, jadi kayak sayat-sayat gitu sih. Gitu. Itu kejadiannya udah lama ya, sudah 42 tahun yang lalu. Waktu itu yang dia perlihatkan ke Ama, dia pakai bajunya seperti apa, rambutnya gimana? Masih baju kerja, rambutnya juga dia agak cepol di belakang gitu kan, cepol di belakang, cuma ya begitu di apa namanya dibius, dibekap, terus didiinin ke meja tuh rambutnya udah agak berantakan, apalagi pas dijambak tuh udah gede, kasihan banget ya. Kasihan, iya. Gitu. Menurut kalian gimana nih teman-teman? Kalian bisa komen ya di kolom komentar gitu. Sebagai manusia yang mungkin kita juga suka ngelihat film ya, kenapa banyak hantu-hantu di rumah sakit atau apa yang mungkin mereka pada saat meninggal mengalami penyiksaan dan masih memiliki pesan-pesan yang belum tuntas yang ingin disampaikan gitu. Dan untuk Hana sendiri sebetulnya kalau dia lebih bisa memaafkan, mungkin dia bisa berkumpul dengan keluarganya ya. Karena ya selain itu juga dia masih punya harapan Kak, dia tuh kayak pengen nikah, pengen udah menjadi punya keluarga kecil dengan orang tuanya gitu, dengan ini, cuma dia kenapa saya harus meninggal seperti itu. Dan tadi dia bilang dia menyesal ya jadi orang yang terlahir cantik gitu, karena banyak orang yang akhirnya berniat jahat yang hanya ingin memiliki gitu, atau justru mendekati karena ya ingin melakukan hal-hal yang negatif lah terhadap dia gitu. Dan ternyata si dokternya ini emang mendeketinnya itu bukan sekali 2 kali aja Kak. Terus dia orang yang pemaksa, harus ikutin gue nih gitu, kayak gitu, punya pendirian seperti itu. Berarti kalau 3 tahun setelah kematiannya kan udah 1983 juga ya, maksudnya dokter itu juga meninggalnya udah lumayan lama gitu. Cuman mungkin dia tadi tidak mau menyebutkan namanya karena masih ada anaknya mungkin ya, yang takutnya menonton tayangan ini. Ya dia masih punya hati katanya untuk tidak memberitahu ke keluarganya. Tetapi ya dendamnya dia sama dokternya belum terbalaskan. Dia juga pengen ketemu sama si dokter ini tapi nggak ketemu gitu ya. Pengen menumpahkan unek-unek ya, itu namanya juga apa, rahasia Tuhan ya. Semuanya juga kita manusia tidak ada yang tahu gitu. Dari peristiwa ini nih, tadi kan dia bilang jangan terlalu deket sama orang karena mungkin ada orang-orang yang mendekati kamu untuk tujuan yang kurang baik gitu. Ya berarti dia nggak bisa lupa mungkin di saat-saat momen mungkin dia ngerasa kayak si dokter ini ya dokter, ya pasti nggak akan macem-macem apalagi sampai ngebunuh gitu kan. Karena kan kita juga sebagai manusia tidak bisa memprediksi pikiran teman kita, sahabat kita, terus orang lain atau gimana, kita nggak bisa Kak. Jadi kan kalau kadang dari fisiknya baik, santun, ramah, kita kan nggak tahu di balik itu tuh mereka mungkin bisa kapan aja untuk berubah kan gitu. Dengan situasi keadaan atau pengalaman mereka yang pahit atau gimana gitu kan, kita juga nggak tahu sebenarnya gitu. Makanya manusia tuh kadang bisa lebih serem daripada Annabelle ya. Annabelle-nya ada di sebelah kameramen gitu ya. Annabelle cantik-cantik. Dan tadi yang bikin Kak Furi penasaran satu lagi, kok dia
nggak terbiasa katanya disapa sama anak-anak. Kenapa? Jadi posisi dia di sana itu meskipun banyak Kak, dia itu nggak kayak kalau kayak sendiri aja gitu udah. Oh. Dan jadi orang buat nyapa pun kayak sesama arwah buat nyapa pun kayak males gitu Kak. Mereka hidup Iya, masing-masing masing-masing aja, aja gitu. Mungkin karena dia masih punya dendam atau punya amarah, Iya. jadi energi dia tuh gede Iya. gitu. Dan posisinya tuh seseringnya dia ya di tempat kejadian dibunuh sama yang dikubur, cuma di dua tempat Cuma itu di aja. dua tempat itu aja. Gitu. Dan sekarang tempat itu akan dibangun. Itu gimana? Mudah-mudahan sih nggak ada hal-hal yang buruk ya, karena kita semua tahu bahwa Hana itu baik. Ya, makanya kalian dimanapun ya, bukan cuman yang kerja di rumah sakit, tidak, yang kerja di perkantoran atau yang baru beli rumah, baru pindah ke apartemen atau kemanapun ya, kita tidak pernah tahu pernah terjadi peristiwa apa di tempat tersebut. Jadi sebelum pindahan, sebelum pembangunan selesai, pada saat baru mulai kerja, ada baiknya berdoa dulu untuk semua, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, supaya kita kerjanya juga tenang dan gak diganggu gitu. Jadi anak-anak berarti dicuekin ya, udah halo, udah Iya, gitu dia ya, kayak- dicuekin gitu kayak ya. Apa gitu dia Apa? kayak jadi kayak dia. Oke, sekarang dia udah pulang belum? Masih ringan ya. Masih Ya ringan. mudah-mudahan udah Cuma pulang dia aja. seneng aja udah mau diceritain, udah mau dikuak gitu kan. Gitu. Terima kasih banyak gitu. Dia memperlihatkan suasana rumah sakitnya seperti apa gitu kan. Kayak oke. Oke. Nah buat Ama sendiri capek nggak sih Mak kalau dirasukin sama spirit kayak begini? Mendingan dirasukin sama yang kayak tadi penuh dengan kemarahan, atau mungkin dimasukin yang agak-agak genit gitu? Kalau Ama boleh jujur, capek pasti ada Kak. Cuma capeknya itu keobatin sama Ama bisa membantu mereka. Gitu sih. Untuk menyampaikan Untuk menyampaikan pesan-pesan pesan-pesan. Jadi gitu. kayak oke, saya udah membantu mereka nih. Itu benar-benar kayak ya capeknya jadi hilang gitu. Kayak yang ada bersyukur. Bersyukur ya, worth it lah. Kita Iya. nggak cuma ngelihat hantu terus kita lari gitu, kita nakut-nakutin diri kita, enggak. Tapi kita punya pesan yang bisa disampaikan untuk semua orang. Khususnya kayak ama medium ini kan kadang dikasih sketsa, dikasih kejadian itu kayak bener-bener banyak banget belajar Kak dari mereka tuh. Ama banyak banget belajar, jadi lebih hati-hati, kayak jadi lebih punya rasa empati yang lebih gitu kan. Terus kayak ketemu orang atau ketemu teman baru atau gimana, kayak oke, gue akan pasang dulu kaca deh, pengen tahu nih gimana gitu, karena ya itu belajar dari yang selain pengalaman hidup, dari pengalaman mereka juga gitu kan. Jadi kalau misalkan ada bilang susah banget sih deket sama Ama, bukan susah sebenarnya, butuh waktu aja itu. Iya, udah nggak playboy lagi kan sekarang ya, gara-gara sering mediumship ternyata banyak yang di PHP-in playboy, akhirnya udah nggak playboy lagi, saking udah nggak playboynya lagi jadi jomblo akhirnya. Aduh ya, jadi di timnya Kafuri Harun tuh banyak jomblo teman-teman. Ya buat kamu yang mungkin lagi cari pasangan, masih ada Kak Ama, masih ada Kak Yogi gitu. Jadi ya that's a lot of jomblo lah ya. Tapi ya kalian juga mesti memenuhi kualifikasi ya. Kualifikasinya kayak gimana sih? Apa harus sama cewek indigo atau medium juga nggak? Enggak ya, lebih serem ya kalau indigo ya. Kalau sama indigo mungkin nggak bisa ngapa-ngapain ya, Nggak bisa bandel gitu Iya, ya. nggak bisa. Jadi pengennya yang normal-normal aja. Normal-normal aja lah. Yang usianya sekitar berapa tahun? Usia sih saat ini ya mau di bawah 2 tahun boleh, mau di atas maksimal di atas lebih 5 tahun lah Kak. Oh iya. Oh ya, buat kalian yang belum punya pasangan, ingat Ciong ya 3, 6, 9. Hindari pasangan yang perbedaan usianya 3, 6, 9 karena biasanya sering ribut, sering berantem, dan ya kurang bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi hanya beberapa saja. Semoga kalaupun kalian dalam pasangan yang 3, 6, 9 perbedaannya tergolong dari pasangan-pasangan yang ikhlas, bahagia, ya tidak sesuai dengan ramalan Ciongnya. Oke Ama, terima kasih. Sama-sama Kak. Amin. Sukses Terima kasih. Amin. terus di film-filmnya ke depannya, di Amin. iklan-iklannya ya. Cepat punya jodoh juga yang maslahat dunia dan akhirat.
Amin. Oke, untuk kalian yang punya pertanyaan kepada Kak Ama ataupun Kak Furi bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow juga dan subscribe YouTube channelnya Ama Gerald ya. Iya. Ama Gerald aja Ama tulisannya. Gerald. Ama Gerald dan juga follow Instagramnya Ama Gerald _ Ama Gerald _. Oke, see you on the next Bye-bye. episode. Thank you.